Kalau kita lihat tingkat perceraian dari tahun ke tahun di negara kita ini sudah semakin meningkat. Provinsi Riau saja di tahun 2019 bahwa tingkat perceraian itu mencapai 8.238. Sedangkan cerai talaknya berada di 2.104. Ini suami yang menceraikan istrinya. Namun yang menyedihkan kita adalah ternyata cerai gugat lebih banyak ketimbang cerai talak. 6.134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Imam Besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang kami muliakan. Menjelang saudara-saudara kita yang masih ada yang berwudu, sejenak kita isi dengan mendengarkan kajian ayat Allah, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba Allah yang senantiasa mendapatkan pahala karena kita rajin duduk di majelis ilmu. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi." Siapa yang meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi kita bersama karena kita meninggalkan rumah kita tadi untuk mengadakan salat berjamaah di masjid ini. Namun sebelumnya kita dengarkan tausiah agama. Oleh karena itu di kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita selalu bersyukur atas nikmat Allah dengan selalu melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kajian kita zuhur ini kita angkat tema menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia sebagai kepala keluarga yang berani berucap, yang sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Tentu ungkapan ini kalaulah tidak menjadi sesuatu iktibar pelajaran bagi kita hari ini, tentulah rumah tangga kita takkan baik. Hanya orang-orang yang mampu berucap baiti jannati, tentulah rumah tangganya adalah rumah tangga yang baik. Karena ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya, sehingga dia mampu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, kalau kita lihat
tingkat perceraian dari tahun ke tahun di negara kita ini sudah semakin meningkat. Bahkan kalau kita tengok data Badan Statistik Provinsi Riau saja di tahun 2019, bahwa tingkat perceraian itu mencapai 8.238. Sedangkan cerai talaknya berada di 2.104. Ini suami yang menceraikan istrinya. Namun yang menyedihkan kita adalah ternyata cerai gugat lebih banyak ketimbang cerai talak. 6.134. Padahal kalau kita tengok di dalam ajaran agama Islam, hak seseorang yang boleh menalak itu adalah laki-laki. Hak talak itu adanya pada laki-laki. Tapi dalam hukum bahwa perempuan bisa mengajukan gugatan cerai kepada istrinya. Namun yang anehnya, tingkat perceraian itu ternyata tertuju kepada cerai gugat. Istri minta cerai kepada suaminya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita mau merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan. Sedangkan kalau kita tengok dari data statistik untuk Pekanbaru, perceraian di Pekanbaru itu 1.641 di tahun 2019. Untuk cerai talaknya 388. Sedangkan untuk cerai gugatnya 1.253. Na'udzubillahi min zalik. Ini Pekanbaru, Pak. Data ini dikeluarkan oleh BPS tahun 2019. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Apa persoalannya? Ada apa ini? Kenapa ini terjadi? Ini pertanyaan besar bagi kita bersama. Padahal ketika akad nikah, suami berjanji, tentu istri pun di dalam hatinya berjanji ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan cita-cita kita bersama setelah menikah ingin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengucapkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Ternyata kalau kita tengok rujukan dari surat Ar-Rum ayat 21 untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ada 4 yang harus kita pahami. Yang pertama dimulai dari kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Kita harus sadar bahwa di dalam rumah tangga kita itu ada ayat Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita tengok terjemahan ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, maksudnya di sini adalah Allah, dialah yang menciptakan pasang-pasanganmu dari jenismu sendiri. Maknanya apa? Istri, suami yang ada di rumah kita itu adalah ciri tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang hari ini dia sadar ada Allah yang ciptakan tanda-tanda kebesaran di rumahnya, tentu dia akan mampu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya. Selama ini kita tahu ayat itu ayat kursi. Selama ini kita tahu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Selama ini kita tahu ayat-ayat dalam surah An-Naba dan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Ternyata ada ayat Allah yang diciptakan oleh Allah sebagai pasangan kita. Inilah namanya suami istri.
Jadi kalau sudah paham ada ayat Allah yang diciptakan untuk pasangan kita, seharusnya seorang istri tidak akan pernah melawan kepada suaminya selagi itu tidak menentang dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Solat, kata suami kepada istri, ndak solat dia, berarti menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Puasa, kata suami, ndak mau istri berpuasa, berarti menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena suami disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Di antara kepemimpinan itu adalah di dalam rumah tangganya. Karena suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Maka suami yang baik, dia mengingatkan istrinya ketika Allah perintahkan kewajiban kepadanya. Solat wajib, puasa wajib, menutup aurat ada di dalam Al-Quran. Maka suami mengingatkan istrinya. Selagi suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka wajib seorang istri untuk mengikuti perintah suaminya. Maka kalaulah sadar suami istri hari ini suaminya diciptakan oleh Allah, dia tidak akan pernah melawan kepada suaminya. Sebaliknya demikian, seorang suami kalau sadar ada seorang ayat Allah yang diciptakan untuknya, maka tidak akan pernah terjadi KDRT dalam rumah tangga. Tidak ada terjadi pemukulan terhadap istri oleh suaminya. Tidak akan pernah terjadi caci maki suami kepada istrinya. Kenapa? Dia sadar Allah yang menciptakan istri baginya. Kalau dia lakukan itu, maka dia sudah menentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlu kita pahami. Wa min ayatihi. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Maka sekali-sekali bapak dan ibu, tengoklah pasangan kita tuh waktu tidur. Kadang-kadang kita nengoknya waktu dia dalam keadaan sadar saja. Tengok dia waktu tidur, oh mantu iku ayat yang diciptakan Allah untuk saya. Tidurnya ada ilernya. Bini pun kayak gitu. Tengok suami kita, lelah dia pulang dari kantor, lelah dia pulang dari ceramah. Aku untuk ustad-ustad kok pak. Tidur suami itu. Istri tengok pula. Oh kayak gini ternyata ayat Allah yang diberikan untuk saya. Tidurnya ngorok kiranya. Pahami itu. Itu ayat Allah. Itu ciptaan Allah. Karena tidak ada ciptaan Allah yang sama diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, setiap pasangan suami istri harus sadar bahwa Allah menciptakan ayat pada rumah tangganya. Wa min ayatihi. Yang kedua, kalau ingin rumah tangga baik, tengok lagi ayat yang berikutnya. Litaskunu ilaiha. Makna litaskunu, pendapat Imam Quraisy Shihab dalam kitabnya Al-Misbah menyebutkan berasal dari kata sakana, tentram, aman. Orang yang hari ini terikat dengan hubungan akad nikah untuk mencari ketentraman. Orang kalau sudah terjadi ijab dan qabul untuk menjalin ketenangan hidup, untuk mencari keamanan dalam rumah tangganya, untuk menciptakan dalam hubungan rumah tangganya itu adalah ketenangan jiwanya. Dulu sebelum menikah, oh risau, siapalah kira-kira calon saya nih. Kira-kira sebelah kanan rusuk saya ini untuk siapa lah besok. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Adam diambil tulang rusuknya untuk menciptakan Siti Hawa. Maka sebagai seorang laki-laki risau, siapalah kira-kira tulang rusuk saya ini yang akan dipakai ini. Namun ketika menikah seharusnya
litaskunu ilaiha, tentram, damai, tenang ketika dia sudah terjalin hubungan dalam pernikahan itu. Makanya kalau suami pulang dari kantor, istri berikanlah yang terbaik untuk suami. Apa contohnya? Bang, capek bang, abang mau makan dulu atau mandi dulu? Tenang suami itu insya Allah. Ya bu, oh bu, ibu-ibu situ nak nampak dah pak. Tenang, yakinlah kalau suami dilayani dengan baik, enak tak perasaan bapak? Oh enak. Iko ndak pulang dari kantor nak mandi, ma mana anduk, ambil surang bang. Ma makan ma, ambil surang. Nah, kan bahaya tuh kalau mantu Iko ndak pulang-pulang abang le doh. Tenang jiwa kita, tentram jiwa kita. Kenapa? Karena ada istri yang melayani suami dengan baik. Litaskunu ilaiha. Ketika suami ada masalah di kantor, suami turun jabatan, lalu suami gundah gulana, tak nyaman dia, pulang dia dari kantor, suram bentuknya. Jangan bertanya yang lain untuk istri. Apa salahnya bertanya baik-baik, bang, kenapa bang pulang-pulang cepat? Kok suram bentuk abang? Tadi dapatlah abang surat, abang tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas. Tenang bang, itu amanah Allah. Semua kita yakin semua jabatan tu Allah yang kasih, dan Allah ambil lagi kepada orang yang dia kehendaki. Tenang jiwa suami. Ini ndak istri pulang suami mengadu, nauzubillah. Kenapa bang kok suram? Abang ndak lagi menjabat kepala dinas dek. Matilah bang, anak awak SPP belum bayar le bang, alun listrik dibayar le bang. Oh tambah bangkit abang tu beko. Kalau untuk ikut cara ya lawak dia. Ini akibat litaskunu ilaiha. Tak memahami, tak tentram jiwa suami, tak tentram jiwa istri. Begitupun sebaliknya, litaskunu ilaiha, suami pun pandai menentramkan jiwa istri. Ketika istri kita bekerja, pulang dari kantor, pandai-pandai pula lah tengok kondisi. Kita sama-sama bekerja. Dek, ndak masak tadi dek? Ndak do bang, kayaknya capek bang dari kantor tadi, banyak sekali kerjaan. Ya udahlah, kita beli saja di rumah makan. Tenang jiwa, tentram, abadi. Ini yang dikatakan oleh Allah, litaskunu ilaiha. Yang ketiga, Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Tapi kalau orang ditanya hari ini cinta itu apa? Macam-macam jawaban orang. Kalau anak-anak muda sekarang yang baru-baru mengenal perempuan, cinta itu artinya cindu aja tapai. Cinta, kalau kembali kita buka tafsir daripada Imam Quraisy Shihab, cinta itu artinya adalah kelebihan. Setiap manusia hari ini punya kelebihan dan dia punya kekurangan. Maka kalau hari ini kita sadar di rumah tangga kita itu ada ayat Allah, dia pasti punya kelebihan, dia pasti punya kekurangan. Makanya pahami pasangan masing-masing. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan kita ada berpasang-pasangan, baik laki-laki perempuan, ada yang bersuku, berbangsa, berwarna kulit yang lain. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Makanya mengenal istri, mengenal suami itu tak bisa setahun 2 tahun, bahkan 40 tahun pun dia menikah, belum tentu dia tahu isi hati suaminya, isi hati daripada istrinya 100%. Apa buktinya? Orang Minang sama orang Melayu takkan sama adat kebiasaan. Orang Minang dengan orang Jawa tak sama adat kebiasaan. Kita harus paham itu. Istri Jawa, suami Minang. Istri asik nak masak yang manis terus saja. Iko kawan ko orang Minang. Dek, apa masak sekarang? Ayam kecap. Besok tanya balik, dek apa masak? Telur kecap. Kecap ke kecap, bilo lah balado ko dek.
Tidak paham berarti istrinya. Padahal orang Minang kalau tidak pakai lado tidak bisa dia. Maka cinta itu memahami kelebihan dan kekurangan. Orang yang hari ini paham kelebihan dan kekurangan dan memahami siapa suami dan siapa istrinya, baik sukunya, baik warna kulitnya, insya Allah tentram dan abadi rumah tangganya. Termasuk wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah itu menutupi kekurangan dari masing-masing pihak. Suami hari ini kita tak tahu dulu. Dulu waktu mau baru berkenal kan cantiknya aja nampak, indahnya aja nampak. Diundang oleh mertua ke rumah, makanlah dek. Enggak loh bang, masih kenyang, masih kenyang. Begitu sudah menikah, na'udzubillah, 3 piring makannya. Dulu sebelum menikah kan tak tahu kalau laki-laki itu setiap pagi ternyata buang anginnya tak tanggung loh. Begitu sudah menikah satu kamar baru nampak, oh main perang-perangan gitu ya. Ternyata abangku pengentut kira. Ini maaf. Itulah kelebihan suami kita. Ambil kelebihannya, jangan jadikan kekurangan. Kenapa? Kadang-kadang di pengadilan agama ini jadi alasan kenapa orang bercerai. Saya tidak tahu pak, ternyata suami saya ini pengentut. Masa itu alasan? Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, maka kita pahami ayat ini dengan baik. Kalau kita sudah pahami ayat ini dengan baik, kita amalkan. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan berani kita mengucapkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Ini saja yang dapat disampaikan pada zuhur ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.